Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafar, al-azimil sattar, mukawwiril laili 'alan nahar wa mukawwirin nahari 'alal laili tabsiratan wa dzikra lidzawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala minhajihim qatsar wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya azizu ya karimu ya ghaffar. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat fillah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengharapkan syafaat Rasulullah. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai semua yang merindukan untuk melihat keindahan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarij anna ma nahnu fi bisri asrari bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanana, setelah bersyukur kepada Allah dan salawat salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pembahasan dalam halaqah kita ini khusus dalam urusan sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menggali, kita bisa mengambil iktibar, kita bisa mengambil pelajaran dan juga menambah kerinduan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari pembahasan kita kemarin di halaqah yang sebelumnya adalah tentang aturan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, metode yang dibuat oleh Rasulullah, konsep yang dibuat oleh Rasulullah SAW di dalam meningkatkan ekonomi Islam, membuat pasar. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana akhlakul karimah, mengatur gimana pasar-pasar umat Islam yang sudah kita jelaskan. Pastinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling zuhud. Rasulullah adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga demikian, Rasulullah SAW adalah pemimpin umat, sehingga beliau meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya dan dalam keadaan yang terbaik. Ala ahsan hal, dalam keadaan yang terbaik, dengan kaedah dan juga tatanan yang sangat rapi. Dan kita kemarin sempat juga menjanjikan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan orang-orang munafik. Karena di antara gangguan yang sering dialamin oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah dari orang-orang munafik. Selain juga dari orang Yahudi, dari orang kafir. Yang sudah kita jelaskan, sebetulnya pembahasan munafik ini adalah lebih cocoknya dibahas di akhir-akhir dari
sejarah sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berbagai macam bentuk ulah dari orang-orang munafik yang banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah sekitar setelah tahun keempat, kelima dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita di halaqah-halaqah ini kita masih di tahun-tahun pertama. Setelah kemarin kita membahas beberapa waktu yang lalu tentang pembangunan Masjid Rasulullah, demikian juga persatuan atau dikuatkannya oleh Rasulullah SAW nilai ukhuwah antar muhajirin dengan ansor, usaha Rasulullah SAW untuk memperbaiki tatanan masyarakat di tengah kota Madinah, bagaimana Rasulullah menyuruh Sayyidina Thalha bin Ubaidillah untuk memperbaiki irigasi pengairan kota Madinah, mengatur lain sebagainya di tahun-tahun pertama. Namun karena majelis yang kemarin saya sudah menjanjikan ingin membahas tentang orang-orang munafik, karena ini juga termasuk gangguan yang sangat berat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Setelah kita menyampaikan, Rasulullah SAW membuat janji atau perjanjian piagam Madinah dengan orang-orang Yahudi. Namun bisa dikatakan memang orang munafik ini adalah orang-orang yang sangat berat sekali dalam dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Sering dikatakan kalau orang kafir nampak di depan mata, udah jelas permusuhannya. Orang Yahudi jelas di depan mata, tapi orang munafik. Dan sepanjang zaman berbagai macam permasalahan, problematika dakwah seringnya adalah usaha-usaha orang munafik. Orang-orang kafir tidak akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai umat Islam. Tapi orang-orang kafir tersebut bisa menguasai Islam melalui tangan-tangan orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa la yaj'alallahu lil kafirin al mu'minina sabila." Allah tidak akan menjadikan orang-orang kafir memiliki jalur untuk bisa menguasai umat-umat mukmin, orang-orang mukmin. Tapi karena faktor adanya pengkhianat orang-orang munafik, maka disinilah pentingnya untuk kita juga ekstra hati-hati dari orang-orang yang munafik kayak gini ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berapa kali di dalam Al-Qur'an menyebut tentang orang-orang munafik tersebut. Dalam surat Al-Munafikun, dalam surat At-Taubah, dan berbagai macam, khususnya bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kota Madinah sekalipun. Dan Allah menyebut dalam Al-Qur'an, "Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain." Dan di antara penduduk kota Madinah, maradu 'alan nifaq, orang-orang yang kebablasan, udah berlebihan dalam kemunafikan. Nahnu na'lamuhum la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, engkau tidak mengerti akan mereka wahai Nabi Muhammad, aku yang mengetahui, firman Allah, sanu'adzibuhum marratain, akan aku azab mereka 2 kali. Bukan berarti Rasulullah SAW tidak mengetahui orang-orang munafik. Mungkin di awal, di awal-awal Rasulullah tidak mengetahui semuanya orang-orang munafik. Tapi dengan berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ciri-ciri orang munafik. Bahkan Allah menyebutkan, ta'rifuhum fi lahnil gaul. Engkau akan mengenal mereka wahai Muhammad dalam urusan ucapannya saja. Bahasa ucapannya itu bisa diketahui orang munafik ataukah tidak. Dan demikian juga dalam surat Munafikun juga disebutkan. Disebutkan, idza ja'akal munafiqun nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'akal ladzina kelanjutannya ayat tersebut dalam surat Al-Munafikun, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka membuat banyak-banyak sumpah dan janji sebagai tameng buat mereka. Padahal mereka adalah menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam ayat-ayat tentang masalah orang-orang munafik, khususnya dalam surat Taubat, berapa banyak sifat-sifat orang munafik. Dan dengan jelas Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Wahai nabi, berjihadlah engkau melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun seringkali menyebut penggabungan antara orang-orang kafir dan munafik.
Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan menggabungkan semua orang-orang kafir dan juga orang munafik di neraka jahanam. Bahkan dalam ayat yang lain, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkat yang paling rendah dalam api neraka. Maka berbagai macam sifat-sifat orang munafik, supaya kita juga memahami bahwa munafik bukan hanya sekedar sifat. Memang betul tanda-tanda yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam bentuk sifat. Malas sholat isya, berat sholat isya, sholat subuh, malas untuk berzikir, sedikit zikirnya mereka, riya, kalau bicara bohong, kalau janji palsu, kalau dikasih amanat khianat, dan lain sebagainya di antara. Tapi juga di masa baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana orang-orang munafik mempengaruhi tatanan masyarakat kota Madinah. Kita sebutkan beberapa hal sebagai untuk kita mengetahui bagaimana beratnya orang-orang munafik ini di zaman Rasulullah SAW. Sosok Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, sosok pimpinan orang munafik yang dikenal. Ini sangat mengganggu. Kenapa? Karena faktor utamanya dia hasud. Dia sebelum datangnya Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul udah dipersiapkan oleh orang-orang Aus dan Khazraj untuk menjadi pemimpin mereka. Bahkan disebutkan baju kehormatannya sudah disulam, topi mahkotanya sudah ditempah, udah dipesankan. Namun baginda Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, yang akhirnya pastinya semua orang mengarah kepada Rasulullah SAW. Hasudlah si Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga beliau dikenal adalah Ra'sul Munafikin, kepala dan pimpinan semua orang-orang munafik. Sehingga semua program Rasulullah dia caci, semua konsep yang dibuat oleh Rasulullah dia olok-olok, dan semua usaha-usaha dakwah Rasulullah SAW dia berusaha untuk menggagalkannya. Dan sampai kepada kita sampaikan dalam perang Uhud, Rasulullah SAW membawa 1000 pasukan, bisa pula 300 pasukan kembali tidak terus ikut perang Uhud. Faktor dari usaha orang-orang munafik untuk menggagalkan semua program dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Namun Rasulullah SAW tetap memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik, dan Rasulullah SAW tetap menjaga interaksi dengan mereka selama mereka masih menampakkan sebagai orang Islam dan berhubungan campur dengan orang-orang Islam yang lain. Ada juga bentuk kemunafikan yang lain. Kemunafikan dikenal juga seorang nama Abu Amir Ar-Rahib. Ini Abu Amir Ar-Rahib ini adalah pimpinan orang-orang munafik yang dia kaya raya, sehingga dia berusaha untuk dia dagang ke Syam, Syria, dan dia berusaha untuk tamwil, berusaha mencari dana, membuat masjid di kota Madinah yang dikenal dengan Masjid Dirar. Subhanallah, sampai kepada batas pembuatan masjid, sampai kepada batas dia bangun masjid, tapi niatnya buruk. Allah Subhanahu wa taala menyebut misalnya di dalam surat At-Taubah, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal muslimin wa irsadan liman haraballahu taala. Dan orang-orang yang membuat masjid dirar, mereka berusaha untuk sampai peresmiannya minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta peresmiannya sama Rasulullah. Tapi karena Rasulullah akan berangkat perang Tabuk, Rasulullah bersabda nanti setelah pulang dari perang akan diresmikan oleh Rasulullah SAW itu masjid. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwa Abu Amir ini Ar-Rahib ini membuat bukan satu masjid, membuat beberapa masjid. Beberapa masjid, tapi niatnya buruk. Maka supaya difahamkan bahwa orang munafik ini sampai kepada usaha dalam bentuk ibadah, dalam bentuk kebaikan, tapi tujuan hatinya adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan jelas dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah pulang dari perang Tabuk,
Rasulullah SAW diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la takum fihi abada. Jangan engkau berdiri di Masjid Dirar itu selama-lamanya, wahai Nabi Muhammad. La masjidun ussisa 'alat taqwa. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Sungguh masjid yang didasarkan atas ketakwaan. Ahaqqu an taquma fihi. Lebih berhak untuk engkau berdiri di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Yaitu Masjid Quba. Di dalamnya banyak orang-orang yang berkeinginan mencintai untuk bersuci. Supaya difahamkan, orang-orang yang senang untuk bersuci. Tapi Masjid Dirar, masjidnya orang-orang munafik, orang-orang kebalikannya, senang buat kisruh, buat masalah, buat ribut. Bukan permasalahan masjidnya, tapi niat dalam hati. Disinilah ma'asyal hadirin wal hadirat ikhwanana, dalam dakwah juga demikian. Di akhir zaman yang semisal ini, betapa kita pun juga perlu untuk menjaga, berhati-hati. Nilai dakwah kita jangan sampai kemudian mengarah kepada permusuhan, mengarah kepada tafriq bainal muslimin, memecah belah antar umat Islam dan lain sebagainya dari niat-niat orang munafik tersebut. Ini yang disebut Abu Amir Ar-Rahib. Namun subhanallah, dari tokoh-tokoh orang munafik pun juga anak-anaknya adalah orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang mulia dari sahabat-sahabat. Kalau disebutkan di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini anaknya pimpinan orang munafikin, adalah sahabat yang taat, yang lurus, istiqamah, betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, sampai beliau menawarkan diri untuk membunuh bapaknya sendiri kalau diperintah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Abu Amir. Abu Amir ini punya anak. Anaknya namanya Handalah. Handalah ini dikenal dengan Handalah bin Abi Amir. Beliau adalah orang yang mati syahid di perang Uhud, dan Rasulullah menyebut taghsiluhul malaikah. Dia dimandikan oleh malaikat di atas langit. Sehingga dikenal sahabat ghasilul malaikah. Sampai Rasulullah tanyakan kenapa kok dia dimandikan oleh malaikat? Kalau disebut padahal dia mati syahid dalam perang Uhud. Kalau ditanyakan kepada istrinya, ternyata mohon maaf saat itu dia baru pengantin baru sama istrinya si Handalah ini. Kemudian setelah pengantin baru, dia mendengar kabar, lambat dengan kabarnya kalau Rasulullah berangkat ke Uhud untuk perang Uhud. Sehingga dia setelah mohon maaf hubungan suami istri, dia tergesa-gesa, belum mandi, dia langsung ikut perang Uhud, dan ternyata dia meninggal dunia dalam perang Uhud. Sehingga ya orang mati syahid tidak dimandikan, tapi malaikat memandikan Handalah ini yang anaknya dari orang pimpinan orang munafik. Dengan berbagai macam bentuk kemunafikan. Para ulama-ulama kita pun juga menyebut beberapa macam-macamnya. Dimasukkan juga termasuk kemunafikan adalah semisal si Dzul Khuwaisir At-Taimi, atau nama aslinya adalah Hurqus Dzul Khuwaisir At-Taimi. Yaitu orang yang kurang ajar sama Rasulullah SAW, yang saat Rasulullah membagi harta-harta peperangan, kemudian si Hurqus atau Dzul Khuwaisir ini mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innahu laysa bimalik." Muhammad, yang adil, itu bukan hartamu. Merah mukanya Rasulullah SAW. Sampai sahabat Sayyidina Umar menawarkan untuk memenggal kepala ini orang. Rasulullah melarang. Kemudian Rasulullah mengatakan, bersabda, yakhruj min fi akhir zaman min di'di' hadzal rajul. Akan keluar di akhir zaman dari sulbinya orang ini. Di'di' bisa diartikan adalah dari keturunannya, atau bisa diartikan juga manhaj atau metode cara pandangnya dia. Cara pandang ini orang. Aqwamun, orang-orang yaqra'unal Qur'an. Mereka pandai baca Quran. La yujawiz hanajirahum, tapi Quran enggak lebih dari kerongkongan mereka. Enggak sampai dari kerongkongannya, lebih. Kenapa? Pandai baca Quran tapi mengkafir-kafirkan orang. Nabi menyebut yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka lepas dari agama seperti lepasnya anak panah dari busur. Mereka gampang mengkafirkan orang. Subhanallah, di akhir zaman yang semisal ini, bentuk model kemunafikan yang semisal ini nampak. Mereka orang Islam, mereka bersyahadat, mereka juga sholat. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan tahkiruna sholat
tahqiruna salatakum inda salati wa qira'atakum inda qiraati au kama qala. Kalian akan meremehkan salat kalian dibanding salatnya mereka. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibanding bacaan Quran mereka. Subhanallah, Nabi bersabda kepada sahabat. Jadi mereka ahli ibadah, tapi bentuk kemunafikan di dalam hati mereka adalah benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kebencian sehingga menjadikan sebab bencinya mereka benci kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Hurqus atau Dzul Khuwaisirah ini adalah bentuk simbolisasi Khawarij di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang ajar sama Rasulullah, yang tidak sopan sama Rasulullah. Ya, bahkan disebutkan sifat-sifatnya, kepalanya botak. Kemudian di dahinya ada tanda-tanda hitam. Ya, kemudian sarungnya juga cingkrang, nampak sampai setengah betis. Kakinya besar karena banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tanda-tanda yang semisal ini bukan 1-2 hadis, ma'asyiral hadirin. Bukan 1-2 hadis, bukan 10-20 hadis, ratusan hadis berbicara tentang Khawarij, terkhusus ucapan-ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib di zamannya lah beliau memerangi orang-orang Khawarij. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij. Yang disebutkan dalam hadis Nabi, hum kilabun nar. Mereka adalah anjingnya penduduk neraka. Maka kita tengok sekarang, berapa banyak orang-orang yang perhatian kepada Al-Quran, ujung-ujungnya membenci aulia solehin. Orang-orang yang perhatian kepada hafizul Quran, namun ujung-ujungnya adalah mereka mengkafir-kafirkan orang. Maka ini adalah bagian dari bentuk kemunafikan. Bagian bentuk dari kemunafikan yang harus dihati-hati. Bukan kok kemudian kita merendahkan Al-Quran, tidak. Pastinya Al-Quran alal ain warras, di atas kepala kita. Pastinya Al-Quran adalah sesuatu, adalah yang teristimewa, yang termulia dari mukjizat yang diabadikan oleh Allah untuk kita. Satu-satunya mukjizat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukjizat para anbiya wal mursalin adalah Al-Quran. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi supaya kita faham bagaimana meskipun kita memiliki Al-Quran, hebat dalam Al-Quran, tapi jangan tinggalkan sunnah Rasulullah. Jangan tinggalkan ahlul bait Rasulullah. Jangan tinggalkan sahabat Rasulullah. Jangan tinggalkan pesan-pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tentang Al-Quran tersebut? Sampai dalam satu riwayat, Nabi bersabda, nanti akan datang satu orang di akhir zaman, orang yang belajar Al-Quran, dia pandai baca Al-Quran, hatta badat, sehingga nampak bahjatuh, keindahannya di dalam Al-Quran. Qama ila jari, wa fi riwayat qama ila sahibi, dia kemudian berdiri di depan kawannya, dia berdiri depan tetangganya, wa roma bihi ilal kufur, dan dia menuduhnya kafir. Dia menuduhnya kafir. Berapa banyak yang seperti ini terjadi? Subhanallah, sahabat tanya, ya Rasulullah, mana haqqu bil kufri, ar-rami awil marmi? Ya Rasulullah, siapa yang berhak dengan kekafirannya? Yang menuduh atau yang dituduh? Yang dituduh. Rasulullah bersabda, ar-rami, orang yang menuduh yang lebih dekat dengan kekafiran. Maka oleh sebab itu, sampai sebagian ulama mengatakan bahwa tis'atu a'syaril kufur, tis'a a'syaril kufur, 90% kekafiran itu ada di tanah Najd. Semisal hadis Rasulullah juga dalam Sahih Bukhari, saat Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina, ya Allah berkahi kami ya Allah dalam Yaman kami dan Syam kami, Syria kami, Yaman dan Syria. Satu orang fi najdina, Najd kami ya Rasulullah. Rasulullah berpaling, tetap Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Orang ini kata, Najd kami ya Rasulullah. Rasulullah masih berdoa, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Ya. Orang lagi ngomong, Najd kami ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, hunalika yatlaq qarnu syaitan. Di sana akan nampak, akan muncul tanduk setan. Dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, di sana hunaka tis'atu a'syari minal kufur. Di sana 90% dari kekafiran. Para ulama kita mengatakan kok bisa 90% kekafiran? Karena orang mudah mengkafirkan orang lain. Dan kita tahu daerah tersebut Najd itu di mana.
Maka di sini masyaallah hadirin wal hadirat ikhwanana, saudara-saudara semua, gimana pentingnya untuk kita menjaga agama kita dengan konsep-konsep dan pesan-pesan wasiat-wasiat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak tertipu dengan madahir, kita tidak tertipu dengan simbolisasi-simbolisasi semu yang orang mengatakan ini adalah untuk dakwah, ini adalah mengembalikan kemurnian akidah, ini adalah memurnikan syariat, ini segala macam. Namun kalaulah dia meremehkan aulia salihin, dia meremehkan para sahabat, dia meremehkan keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak menganggap dari pesan-pesan Rasulullah SAW, maka orang ini gampang sesat. Naudzubillah min dzalik. Dengan berbagai macam-macamnya orang-orang munafik yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, semua muslimin muslimat dari pengaruh-pengaruh kemunafikan di akhir zaman. Pemahaman-pemahaman yang tidak diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman khawarij, pemahaman-pemahaman memecah belah umat Islam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembawa sinar hidayah insyaallah untuk kita, untuk keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan semua muslimin muslimat. Allahumma ja'alna hadin muhtadin ghairu dhallin wala mudillin. Ya Allah, jadikan kita orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk, dan jangan jadikan kami orang-orang yang sesat dan juga yang menyesatkan. Mudah-mudahan pembahasan-pembahasan kita di dalam halaqah ini, halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah menambah kedekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup mati kita, barzakh kita, akhirat kita, insyaallah kenikmatan kita selalu dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jumpa lagi insyaallah di halaqah-halaqah berikutnya. Sehat walafiat semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.